Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritan Ulandari dengan NIP 24030102060. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sesi 15 pengaruh politik dalam organisasi. Pada mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh politik dalam organisasi. Saya berharap materi yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai sesi presentasi. Kita mulai dari pertama, pengertian kekuasaan dan politik 15-1. Kekuasaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang-orang lain, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks organisasi, kekuasaan dapat berasal dari individu yang memiliki otoritas atau aktor, karakteristik individu yang dipengaruhi, serta faktor-faktor situasional yang ada. Kekuasaan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan ini berlandaskan pada posisi seorang dalam struktur organisasi. Kekuasaan formal dapat muncul dari kemampuan untuk memaksa atau memberikan imbalan dari otoritas yang diberikan secara resmi, atau dari penguasa informasi. Kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi adalah jenis kekuasaan yang dimiliki oleh individu karena mereka memiliki akses terhadap informasi-informasi penting yang berkaitan dengan organisasi. Kekuasaan ini muncul dari kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan informasi yang relevan. Yang kedua, kekuasaan informal. Kekuasaan informal merujuk pada kekuasaan yang berasal dari posisi individu di luar struktur. Kekuasaan ini berdasarkan pada karakteristik unik yang dimiliki oleh individu. Terdapat 3 dasar kekuasaan informal, yaitu kekuasaan berdasarkan keahlian, penghormatan, dan kekaguman dari orang lain, serta karisma. Kekuasaan pakar merujuk pada pengaruh yang diperoleh dari tingkat keahlian dan keterampilan. Yang kedua, kita masuk di pengaruh politik dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Setiap kelompok atau organisasi memiliki karakteristik politik yang berbeda, disebabkan oleh ideologi dan platform yang beragam dalam menentukan pilihan mereka. Dalam beberapa organisasi, praktik politik dapat terlihat secara terbuka dan meluas, sementara di organisasi lain, pengaruh politik cenderung lebih kecil terhadap hasil yang dicapai. Faktor individu, tingkat individu. Para peneliti mengidentifikasi karakteristik kepribadian, kebutuhan, dan faktor-faktor lain mungkin berhubungan dengan perilaku politik. Dalam hal berkarakteristik, ditemukan bahwa individu dengan tingkat pemantauan diri yang tinggi cenderung memiliki fokus kendali internal serta kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, sehingga lebih mungkin terlibat dalam perilaku politik kekuasaan. Masuk ke berikutnya, politik dan kekuasaan pengembangan dalam organisasi. 15.3. Pengembangan organisasi kekuasaan mencerminkan bahwa proses ini merupakan pendekatan yang sangat bergantung pada intervensi ilmu perilaku yang melibatkan individu, kelompok, dan organisasi. Hal ini mencakup pemecahan masalah secara sistematis, terorganisir dan terstruktur, serta manajemen kolaborasi yang berakar pada budaya dan proses organisasi.
Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengembangan organisasi melalui berbagai strategi perusahaan. Dalam kerangka kerja Robert Chin, Kenneth Benn, terdapat strategi perubahan normatif reedukatif yang berfokus pada norma dan kepercayaan umumnya melalui pendidikan dan pelatihan ulang. Sementara itu, strategi perubahan empiris rasional berupaya mencari fakta dan informasi untuk menemukan metode yang lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Perubahan yang dihasilkan dari strategi ini terjadi dengan cara menemukan dan menerapkan metode yang lebih baik. Berikutnya masuk ke sesi 15.4, faktor pendorong perilaku politik. Faktor yang berkaitan dengan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu, mencakup locus of control, pengendalian internal maupun eksternal. Dan selanjutnya masuk ke faktor lingkungan internal organisasi, mencakup relokasi sumber daya organisasi yang terbatas, perubahan dan kepemimpinan, reorganisasi atau restrukturasi menurut Robin Judge 2011. Penerapan taktik dan permainan politik dalam organisasi dapat dilakukan melalui meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti suplemen. Pengembalian keputusan dengan mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar, menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau menciptakan opini, memanipulasi informasi dan menciptakan serta mempertahankan citra yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.